wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan yang kemarin ya, kita telah baca hadis Abu Hurairah, yaitu tentang seorang yang mendapati pada perutnya sesuatu, ya, kemudian dia permasalahkan apakah keluar darinya ya sesuatu ya ataukah tidak. Kemudian dikatakan apa? Ya, janganlah engkau keluar masjid hingga engkau mendengar saut, yaitu mendengar suara, atau yang mendapatkan apa? Angin, ya, atau mendapatkan angin. Siapa yang baca hadis kemarin? Yang hafal? Ada yang hafal? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yahrujanna min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu Muslim. Jazakallah khair, barak fik. Ini hadis yang kemarin. Kemudian hadis yang akan kita baca, siapa yang baca hadis? Bismillah. Qala al-muallifun wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi as-salati aw alayhi wudu'in faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsatu wa sahhahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisi Busrata وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Jazakallah khair, barak fik. Alhamdulillah, ya, kita melanjutkan ya, dari pembacaan hadis Bulughul Maram ya, beserta syarahnya yang ditulis oleh Syekh Taufik hafizallahu taala. Ya, kita sampai pada hadis yang ke-72. Itu qala muallif rahimahullah taala wa an Talq bin Ali ya radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, ya qala rajulun, ya seorang laki-laki berkata, masastu dzakari, itu aku memegang zakarku. Di sini kalau memegang, namanya memegang berarti apa? Tanpa hail, tanpa penutup, yaitu memegang langsung. Ya, au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah. Ya. Ini penggunaan kebiasaan, tapi di sini maksudnya apa? Ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah. Ya, kalau di sini memegang dalam salat, kira-kira mungkin enggak memegang langsung. Tidak kan? Yaitu memegangnya di sini adalah ada hailnya. Tapi nanti apa pengitlakan kata masas itu apa? Yaitu ketika apa? Ya, memegangnya itu dengan tanpa adanya apa? Ya, penutup. Ya, tetapi di sini kalau orang dalam keadaan sholat ya dia tidak apa? Tidak memegangnya dengan ya secara langsung. Ya, ada perantaranya, ada hailnya, penghalangnya. Yaitu ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah. Alaihi wudu, apakah wajib baginya wudu? Faqala Nabi SAW, la, ya innama huwa bad'atum mink, ya tidak, hanya saja itu adalah ya bagian ya tubuh darimu, ya itu adalah bagian tubuh darimu. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa asanu min hadithi Busrah. Ya, Ibnu Madini ya mengatakan di sini apa? Hadis ini adalah apa? Ahsan, lebih bagus dari hadis Busrah, ya, hadis yang setelahnya. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu an Busrah binti Safwan ya radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, itu kemaluannya, ya maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahul khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya, dan disahihkan atau dikeluarkan oleh khamsah ya sebagaimana telah lewat. Siapa khamsah? Ahmad, kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Ya wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari huwa
asahhu syai'in fi hadzal bab. Ya, Imam Bukhari mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih ya pada bab ini. Ini pendapatnya apa? Imam Bukhari. Kalau di awal tadi apa? Ibnu Madini mengatakan huwa ahsan min hadis Busrah. Ya. Kemudian qala syarih Syekh Taufik hafizallahu taala tahrijul haditsain, tahrij dua hadis ini, hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Dawud dan Nasa'i dan Tirmidzi wa Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Ya, dan telah mensahihkan hadis ini ya sebagian ahlul ilm wa dha'afahu akharun, dan sebagian yang lainnya melemahkannya. Ya, melemahkannya. Dan hadis ini disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Tirmidzi. Kemudian hadis Busrah ya disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Jadi apa hadis Busrah? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa isnadu sahih. Ya, dan sanadnya adalah sahih wa huwa asah min hadis talaq. Wa sahahahu jama'atun minal a'immah. Ya, dan telah disahihkan ya. Jadi hadis Busrah ini lebih sahih daripada hadis talaq sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari. Ya, dan sekelompok dari a'immah telah mensahihkan hadis ini. Ya, dan juga hadis ini telah disahihkan ya Syekh Albani dalam Al-Irwa. Kemudian pembahasan dalam hadis ini, fikih hadis ini, kedua hadis ini, al-masalatul ula tentang intiqadul wudu bimasjid dzakar. Yaitu apa? Batalnya wudu, ya, tentang pembahasan apakah batal wudu dengan menyentuh kemaluan. Jumhur alil ilm ala annal wudu yantakid. Ya, bahwasanya apa? Jumhur mengatakan bahwasanya wudu itu batal ya disebabkan menyentuh apa? Dzakar. Ya, menyentuh kemaluan. Ya, dikarenakan apa? Man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, yaitu hadisnya Busrah. Ya, man massa dzakarahu falyatawadda. Wa huwa hadisun masyhur. Ini adalah hadis yang lebih masyhur, lebih terkenal. Rawahu jama'atun minas sahabah. Di sekelompok dari sahabat meriwayatkan ya hadis ini. Ya, hadis Busrah. Wa amma hadisu Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, adapun hadis Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan di dalamnya bahwasanya Nabi sallam pernah ditanya ani rajul ya yamsaku dzakarah. Dia ada seorang yang apa? Yang memegang zakarnya. Ya, alaihi wudu, itu maksudnya di sini pertanyaan, alaihi wudu, apakah ya wajib baginya berwudu? Faqala la. Ya, kemudian dikatakan la, tidak. Innama huwa bat'atum mink. Ya, hanya saja itu apa? Kemaluan itu adalah bagian tubuhmu. Ya, itu apa maksudnya? Aila yalzam alaika an tatawadda min masjid dzakar. Itu tidak harus ya atasmu untuk berwudu ketika apa? Dari memegang apa? Atau dari memegang dzakar. Ya, maka jawabannya, maka bantahannya ya terhadap hadis ini ya min wujuh. Wajah yang pertama atau segi yang pertama bahasanya annau hadisun dhaif. Ya, hadis talak tadi kan disebutkan kan faqad dha'afahu jama'atun minal a'immah. Sebagian ya a'immah itu telah melemahkan hadis ini. Ya, ini jawaban yang pertama tentang hadis talak ya bin Ali. Ya, la innama huwa bat'atun mink. Ya, itu maksudnya tidak wajib ya seorang itu apa? Berwudu ketika apa? Ya, memegang kemaluan. Kemudian yang kedua, bahwasanya ini dibawa kepada apa? Annau yuhmal alal masam ya man ala ha'il atau min ala ha'il. Ya, bahwasanya ini dibawa kepada memegang min ala ha'il, yaitu apa? Di atas ha'il, yaitu penghalang. Itu ada penghalangnya. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi di muka, ya, bahwasanya memegangnya di situ adalah karena ada apa? Ada penghalangnya. Jadi tidak memegang secara langsung. Ya, faqad sa'alahu amma sidzakar. Ya, ada orang yang apa? Sahabat yang bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang memegang kemaluan fi shalah. Wal musalli la yamassu dzakarahu fi shalah biduni ha'il. Maka dikatakan di sini apa? Orang yang sholat itu tidaklah memegang dzakarnya di dalam sholat itu dengan tanpa penghalang. Mesti memegangnya apa? Tanpa penghalang.
ya makanya apa? Tidak batal wudunya. Ya, wa massahu ya biha'il la yang kudul wudu. Makanya ya hadis tolak ini dibawa apa? Ya karena memegang dzakar dengan adanya penghalang itu tidaklah membatalkan wudu. Ya. Ini kalau yang membawa bahwasanya kedua hadis itu adalah ya apa? Sahih. Ya bisa dibagi hujah. Bagaimana membawanya? Ini pendapat yang kedua apa? Jawaban yang kedua bahwasanya memegang di situ adalah ya memegang apa? Dengan adanya ha'il, yaitu dengan adanya penghalang. Kemudian yang ketiga ya bahwasanya hadis talak bakin alal asal. Ya, jadi hadis talak ini adalah bakin ya alal asal, yaitu tetap pada asalnya. Ya, yaitu apa? Asalnya adalah bahwasannya barang siapa yang memegang bagian dari apa? Bagian tubuhnya ya, bahwasannya wudunya itu apa? Tidak batal. Ya, karena itu bagian tubuh. Ya, sehingga tidak batal. Kemudian apa? Wajah hadis busrah yufidu amran zaid. Kemudian hadis busrah memberikan apa? Faedah perkara tambahan. Bisa dipahami? Jadi yang pertama hadis tolak itu bahasanya orang yang megang bagian dari tubuhnya itu apa? Tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian datang setelahnya ya bahwasanya hadis busrah itu apa? Memberikan faedah tambahan. Apa tambahannya? Yaitu apa? Wa huwa naqlu hukmi dzakar khassatan anil asal. Yaitu apa? Memindahkan hukum dzakar secara khusus itu dari asalnya. Tadi dikatakan apa? Itu kan bagian tubuh asalnya kan? Ya. Kemudian apa? Ya, dipindahkan ya dengan hadis apa? Busrah. Ya, wa naqil anil asal muqaddam. Dan yang memindahkan dari asalnya itu adalah lebih didahulukan. Ini udah pembahasan apa? Usul fikih. Ya. Dan yang memindahkan dari asal, kalau asalnya tadi apa? Tidak batal wudunya. Ya, tetapi apa? Wa naqil anil asal muqaddam. Yang memindahkan dari asal tadi adalah lebih didahulukan. Kenapa? Li'anna ma'ahu ziyadatu ilmin wa hukmin. Karena yang memindahkan dari asal itu ada tambahan ilmu dan juga tambahan apa? Tambahan apa? Hukum. Ya, maka dikhususkan fa khussa dzakar min baqiyatil a'dha. Ya, maka dikhususkan dzakar itu ya min baqiyatil a'dha. Ya. Dan ini adalah dan dikhususkan dzakar itu dari apa? Di sini apa? Dari semua ya anggota tubuh yang lainnya. Wa huwa al-arjah. Ya, dan itu apa? Al-arjah. Jadi kalau memegang kemaluan itu apa? Man massa dzakarahu falyatawadda. Itu hadis busrah. Ya, hadis busrah. Yaitu barang siapa memegang kemaluannya, maksudnya memegang yang memegang secara langsung, maka apa? Wudunya apa? Batal. Wa qala ba'dul ulama ya yustahabbu al-wudu. Sebagian ulama mengatakan apa? Ya, disunahkan berwudu liman massa dzakarahu, yaitu bagi siapa yang memegang zakarnya. Ya, memegang zakarnya. Ini maksudnya memegang langsung. Wal amru fi hadis busrah lil istihbab. Jadi perintah ya pada hadis busrah yaitu apa? Falyatawadda. Ini perintah kan? Ya, ini dibawa kepada istihbab. Ya, ini pendapat lain lagi. Karena apa? Jam'an bainal adillah. Karena untuk mengumpulkan menjamak di antara adillah. Yaitu apa? Dengan hadisnya talak. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini ya itu adalah riwayat dari Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih sebagian ahli hadis ya dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah ya, dan pendapat ini adalah ya ada bagian dari apa yang kita bisa apa memandangnya, yaitu memilihnya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ini jadi sebagian ulama memandang bahasanya apa? Perintah di sini adalah hukumnya sunnah. Ya, memegang apa? Kemaluan secara langsung. Itu apa? Disunahkan untuk berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu. Ya. Kalau tadi yang apa? Bantahan yang ketiga menunjukkan bahasanya apa? Memegang kemaluan secara langsung membatalkan wudu. Ya. Tetapi pendapat sebagian ulama bahwasannya perintah di sini apa? Itu adalah sunnah. Ya, perintah ini adalah sunnah untuk berwudu ketika memegang kemaluan. Ya, ketika memegang kemaluan secara langsung. Bisa dipahami tidak di sini? Ya, jadi ada dua pendapat yang apa? Mengatakan apa? Yang situ apa? Batal.
Ya. Bahkan di sana itu ada, di sini enggak disebutkan, yang pernah kita dengar juga ya, itu ada yang mengatakan dinasakh. Jadi hadisnya siapa tolak itu dinasakh dengan hadisnya Busrah. Ya, itu yang pernah kita dengar. Ya, tetapi sebagaimana yang disebutkan Syekh Taufik di sini, ya, bahasanya beliau ya dari sisi merojihkannya bahwasanya yang memegang kemaluan langsung itu apa? Batal wudunya. Kemudian apa? Beliau menyebutkan sebagian ulama perintah di situ dalam hadis Busrah itu apa? Itu adalah lil istihbab. Ya, seperti itu. Kemudian masalah yang kedua tentang mas'ul mar'ah li farjiha. Jadi seorang wanita memegang apa? Kemaluannya, yaitu farjinya. Ya, di sini apa? Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, dan yang sahih bahwasanya mar'ah apabila memegang kemaluannya ya maka apa? Wudunya itu batal. Jadi ini adalah mazhabnya Syafi'iyah wa Dhahiriyah. Dan yang sahih ya pendapat dari Hanabilah, yaitu dari hadis Amr bin Su'aib ya, Amr bin Su'aib an abihi an jaddih ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Ya, siapa saja dari ya laki-laki memegang kemaluannya maka dia berwudu, maka dia wajib wudu. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha fal tatawadda. Maka perempuan mana saja yang dia memegang kemaluannya maka wajib baginya berwudu. Rawahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Ya, waqad shahha an Aisyah anha qalat idza masatil mar'a farjaha tawadda'at. Ya, jadi apabila seorang wanita memegang kemaluannya, farjinya, maka tawaddu'at, yaitu dia berwudu. Ya. Bisa dipahami di sini? Jadi kalau seorang wanita memegang kemaluannya secara langsung, maka apa? Ya, batal wudunya. Diperintahkan dia untuk berwudu. Kemudian masalah yang ketiga. Ya, masa halqatid dubur lil mutawaddi. Jadi seorang yang berwudu itu apa? Memegang apa? Lubang dubur. Ya, lubang dubur. Ya, dubur itu yang belakang. Ya, jadi seorang yang berwudu memegang dubur, lubang dubur. Fi khilafun bainal ulama, wa madhabul Malikiyah wa Dhahiriyah. Ya, terdapat perbedaan di antara ulama, maka madhab Malikiyah dan Dhahiriyah dan riwayat ya Imam Ahmad bahasanya barang siapa yang memegang duburnya, baik itu laki-laki apa maupun perempuan, bahasanya wudunya itu apa? Tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Ya. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Di sini apa? "Man massa dzakarahu falyatawadda." Yaitu dikhususkan apa? Dengan zakar. Jadi barang siapa yang megang zakarnya maka wajib baginya berwudu. Yaitu dikhususkan dengan zakar kan? Ya, wa maja'an Amr bin Su'aib an abi an jaddih, ya ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Ya, barang siapa atau laki-laki siapa saja ya yang dia memegang kemaluannya maka wajib baginya berwudu. Maka lafaz farj ini apa? Lafaz umum. Ya, di sini apa? Yasmal dubur dan dzakar. Ya, itu farji itu ya lafaz umum yang bisa masuk padanya adalah dubur dan dzakar dan kemaluan. Lakin ya di sini akan tetapi qad ja'at ahadits bayyanat annal murad bil fard huna adzakar khassah. Ini pendapat yang pertama Mas Yan. Ya bahasanya farji di sini adalah yang dimaksud adalah dzakar secara khusus. Kama fi hadis Busrah. Ya sebagaimana dalam hadis Busrah dan juga asalnya adalah baqa'ut taharah. Ya apabila seorang itu apa? Ya baqa'ut taharah maksudnya apa? Tetapnya taharah. Ya, tidak bisa dibatalkan melainkan harus ada dalil. Fala turfa illa biyakinin. Jadi taharah seseorang itu tidaklah diangkat melainkan dengan yakin bahwasanya itu ya ada perkara yang membatalkannya. Min nasin dhahir ya dengan nas dalil yang dhahir ataupun dengan ijma'. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya apa? Tidak batal. Kemudian wa madhhabu Syafi'i wal madhhabu indal Hanabilah anal wudu yantaqid. Ya, bahwasanya wudu itu apa? Batal. Kenapa? Lidukhulihi fi umumi qaulihi ayyuma rajulin massa farjah ya falyatawadda, yaitu siapa saja yang memegang kemaluannya maka apa? Falyatawadda.
Dan disebutkan dakar di sini, ini bantahan ya, antum bisa bedakan ya bagaimana ulama beristidlal. Ya, bagaimana yang beristidlal. Yang pertama tadi apa? Tidak memasukkan apa? Lubang dubur itu pada farji. Yang kedua, ya penyebutan dakar ya, itu termasuk apa? Min dzikri ba'di afradil am. Itu adalah penyebutan apa? Sebagian dari apa? Dari ya afrad, yaitu persatuan dari keumuman. Jadi dakar itu apa? Disebutkan. Di sana ada apa? Ada dubur, ada lubang dubur, ada dakar. Ya, tapi penyebutan dakar di sini adalah termasuk dari penyebutan sebagiannya. Ya, dari lafadz umum, dari afrad persatuan dari umum. Walaisal gharad ya, at-takhsis. Dan bukan maksudnya adalah pengkhususan. Ya, maka di sini apa? Wahwal aqwa. Ya, jadi apa? Penyebutannya di sini adalah penyebutan sebagian saja. Jadi berarti apa? Berarti batal. Bisa dipahami ya? Berarti apa? Seorang memegang lubang dubur, maka itu membatalkan wudu. Dan ini adalah yang kuat. Bisa dipahami? Ya, pendalilan yang awal dengan pendalilan yang pendapat kedua. Ya. Nah, ini pentingnya belajar usul fikih kan? Makanya kemarin apa? Yaitu dzikru ba'di afradil am, yaitu penyebutan sebagian ya dari persatuan dari am, ya, karena maksud di sini apa? Bukan untuk mengkhususkan dzakar saja. Ya, tapi disebutkan sebagian saja. Ya. Sehingga apa? Seorang yang megang lubang duburnya maka itu juga membatalkan wudu. Kemudian masalah yang keempat kita selesaikan ya. Hukmu masil fard bihailin. Ya, hukum memegang apa? Kemaluan, yaitu dengan adanya apa? Penghalang. Dengan adanya penghalang. Jumhur alil ilm ala anal wudu la yang takid. Jadi kalau ada penghalangnya itu apa? Ya, tidaklah membatalkan wudu. Innama yang takid hanya saja apa? Wudu itu batal idza kanal mas biduni hail. Jadi apabila memegang itu dengan tanpa penghalang, yaitu memegang langsung, itu yang membatalkan. Wadzalika lima rawahu Ahmad ya wa Ibnu Hibban, yang demikian itu karena Imam Ahmad dan Ibnu Hibban telah ya, dan selain keduanya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ya qala Rasulullah sallam idza afdha ahadukum biyadi ila farji, yaitu afdha ahadukum di sini apa? Apabila salah seorang dari kalian apa? Memegang ya biyadihi ya, jadi afdha itu maknanya memegang biyadi ila farjihi, kepada apa? Jadi tangannya itu memegang farjinya, falaisa bainahuma sitrun, dan tidak ada penghalang di antara keduanya, wala hijabun, dan enggak ada hijabnya, falyatawaddo. Ya, falyatawaddo, yaitu wajib baginya berwudu, wa isnadu hasan. Wa quyida intiqadul wudu, maka di sini apa? Ditakyid batalnya wudu bimasil farji biduni hail. Ya, maka ditakyid, ini usul fikih lagi. Ya, batalnya wudu itu dengan memegang kemaluan dengan tanpa adanya penghalang. Kemudian masalah yang kelima, masu farji sobi. Ya, memegang kemaluan anak kecil. Ya, misalnya apa? Seorang ibu memegang, ya, dia berwudu, kemudian dia apa? Memegang kemaluan anaknya. Karena membersihkan misalnya pipis, ya, kencing, ya, seperti itu. Bagaimana? Ya, madhabul malikiyah wa dhahiriyah anal wudu la yantakid. Jadi menurut pendapat malikiyah dan dhahiriyah bahasanya wudunya itu tidak batal. Kenapa? Li'anna aktsaral ahadits ja'at muqayyadatan bi farjil insan nafsih. Ya, karena kebanyakan dari hadis itu apa? Datang ditakyid dengan apa? Dengan kemaluan seorang itu sendiri. Jadi dengan kemaluan sendiri. Kalau anak kecil berarti apa? Kemaluan orang lain kan? Ya, dalam anggapan bahasanya orang lain. Ya, qala Nabi SAW man masa dzakara, yaitu memegang kemaluannya sendiri. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka wajib baginya berwudu. Wa qala aidan ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Ya, laki-laki siapa saja yang dia memegang kemaluannya maka wajib baginya berwudu. Wa madama anal ilahuna ghairu dhahirah, ya, maka selama di sini apa? Ilatnya itu tidak tampak, ya, fala yata'adda al hukmu ila ghairi, maka tidak apa? Kemudian apa? Membawa hukum itu kepada selainnya, ya, menyebar hukum itu apa? Yata'adda itu apa? Menyebar hukumnya itu, ya, menghantarkan hukumnya itu kepada selainnya.
Jadi apa? Cukup bagi orang yang memegang ya kemaluannya sendiri. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wa madhabu Syafi'iyah wal Hanabilah, mendapat Syafi'iyah wal Hanabilah annal wudu yantakid. Ya, bahasanya wudu itu apa? Batal. Kenapa? Li'annahu dzikru adami. Ya, karena penyebutan adami yaitu anak Adam itu mutasilun bi, masih ada keterkaitan. Ya, itu kemaluan, terkait dengan kemaluan. Kemudian apa? Wa tafriq fil hukmi bainal mutamathilat ghairu sa'ig. Dan membedakan hukum di antara apa? Yang semisalnya itu apa? Tidak boleh. Jadi yang penting itu kemaluan, memegang langsung, maka apa? Batal wudunya. Ya, wa hadzal qaul ashah. Jadi pendapat ini adalah ashah. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan memegang kemaluan apa? Anak kecil, misalnya seorang ibu memegang kemaluan ya anaknya, maka apa? Batal wudunya. Bisa dipahami di sini? Ya, kalau antum ya pendalilannya ya, karena beliau ya hafizahullah taala juga pengajar usul fikih. Ya, jadi apa? Pembahasan apabila kita perhatikan dari yang lalu-lalu apa dikaitkan dengan apa? Ya usul fikih. Ya, maka pentingnya di sini apa? Itu tadi belajarnya usul fikih dan kita seorang itu apa? Belajar fikih. Ya, supaya ya mengetahui ahkam dengan apa? Ya, dengan pendalilannya. Ya, bagaimana seorang ahli ilmu itu apa? Ya, berdalil atau menyampaikan apa? Pendalilan dari ya ulama, kemudian apa? Kemudian beliau merojihkan ya mana yang lebih ya kuat di antara pendalilan para ulama ya. Jadi ini apabila seorang itu memegang ya kemaluan anaknya atau seorang ibu memegang kemaluan anaknya dalam membersihkan ya kemaluan anaknya ya, beliau di sini lebih menguatkan itu yaitu batal wudunya. Batal wudunya ya. Kembali lagi nanti mana yang dikuatkan seorang itu ya sebagaimana ya sampainya ilmu padanya. Ya, sampainya ilmu kepadanya. Kemudian kita diberikan kemudahan ya dalam memahami ahkam hukum-hukum syariat ini ya sehingga kita ya dalam mempraktekkan hukum ini adalah ya di atas ilmu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.